Hai semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan sebuah alur cerita seri drama Korea berjudul Who Are You atau School 2015 episode ke-15. Dan seperti biasa, untuk menonton episode sebelumnya silahkan klik icon di layar atas ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe aja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja ke ceritanya guys. Di episode sebelumnya, Taekwang berhasil membuat Eunbi terdiam dan deg-degan akibat ciuman di pipi Eunbi. Sesaat, suasana di antara mereka seakan membeku. Taekwang yang masih salah tingkah pun menyuruh Eunbi memukulnya jika Eunbi marah dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tapi ternyata Eunbi tak memukul Taekwang sedikit pun. Hingga akhirnya Taekwang berpamitan pulang. Namun Eunbi yang masih terjebak dalam suasana yang tidak jelas hanya mengangguk dan menatap Taekwang. Saat Taekwang pulang dengan ekspresi bahagianya, ia tidak melihat Hanian yang justru terlihat sebaliknya. Keesokan harinya, Hanian sudah menunggu Taekwang di depan pintu. Kemudian ia mengajak Taekwang berbicara berdua. Ternyata Hanian mengatakan kepada Taekwang bahwa sebenarnya ia tidak pernah membenci Eunbi, melainkan ia bingung dengan perasaannya yang ternyata menyukai Eunbi selama ini. Dan ia juga tidak peduli dengan apa yang ia lihat semalam. Taekwang pun membalas perkataan Hanian bahwa Taekwang sudah sejak awal menyukai Eunbi. Tidak ada yang berarti dalam hidupnya selain Eunbi. Namun Hanian justru semakin bersemangat untuk bersaing dengan Taekwang dengan mengatakan bahwa ia juga ingin memulai semuanya dari awal. Wah, greget juga ya sama mereka berdua. Akhirnya mereka buka suara juga nih, tanpa harus kucing-kucingan lagi dan perang hati di belakang. Di sisi lain, Eunbi yang memiliki bakat kerja paruh waktu saat di Tungyong menggunakan kesempatannya untuk membantu ibunya di toko. Tak berselang lama, ia mendapat telepon dari Taekwang yang mengajak bertemu. Tampak jelas Eunbi masih terlihat grogi untuk mengangkat telepon dari Taekwang. Mereka pun bertemu di taman dan mengobrol saling mengejek satu sama lain. Awalnya, Taekwang ingin membicarakan mengenai kejadian semalam dan meminta maaf. Namun, Eunbi mengalihkan pembicaraannya dan meminta untuk tidak membahas hal itu lagi. Akhirnya, suasana di antara mereka pun mulai cair seperti sebelumnya. Beralih ke nasib Suyong sekarang nih guys. Dia dijauhi oleh teman-teman sekolahnya. Bahkan, ia hanya bisa diam saat Hena dan yang lain mengejeknya. Tak berselang lama, Suyong yang tampak tidak sehat bertemu dengan Eunbyul di toilet. Suyong berkata kepada Eunbyul bahwa ia tidak akan berakhir hancur seperti ini. Namun Eunbyul balik berkata bahwa sebenarnya hati Suyong ingin menghapus semua dan berlari kabur dari semuanya. Eunbyul pun pergi meninggalkan Suyong. Kemudian Suyong tampak frustasi, hanya terdiam dan melempar sebuah benda ke cermin melampiaskan amarahnya. Sampai akhirnya saat di rumah, Suyong mencoba membujuk ayahnya. Lagi-lagi dia minta pindah nih guys. Namun ayahnya marah dan menolak mentah-mentah permintaan Suyong. Karena pemilihan ayah Suyong itu sebentar lagi. Ya, pemilihan sebagai anggota dewan. Dan jika Suyong pindah, maka itu menunjukkan betapa lemahnya ia di tengah-tengah rumor Suyong. Di pagi hari, Eunbi sedang berolahraga. Tiba-tiba Hanian datang sembari tersenyum menghampirinya. Ia meminta ponsel Eunbi dan menyimpan nomor baru Eunbi. Tapi saat ia hendak memberikan ponsel Eunbi, tiba-tiba ada sebuah pesan yang masuk. Coba tebak dari siapa? Yap, itu adalah pesan dari Taekwang yang bertanya apakah Eunbi tidur nyenyak dan juga menanyakan apakah Eunbi sudah menemukan akademi tempat Eunbi ingin belajar sebelum masuk sekolah lagi. Ekspresi Hanian pun berubah. Kemudian ia menawarkan diri untuk menemani Eunbi mencari akademi besok. Namun di sini Eunbi menolaknya karena sudah ada janji untuk mencari bersama Taekwang. Nah, di sini seperti tarik ulur gitu guys. Soalnya Hanian gantian berharap bisa selalu bersama Eunbi. Saat di sekolah, Minjun sebagai ketua kelas memberitahu teman-temannya mengenai rencana Guru Kim yang akan mengundurkan diri. Sontak saja semua murid terkejut dan seakan tidak setuju dengan apa yang mereka dengar. Jelas saja, ini kan Guru Kim sudah sangat dekat dengan murid-muridnya guys. Sementara itu, Taekwang menemui Guru Kim dan berbincang di atap. Taekwang pun memastikan apa yang ia dengar. Guru Kim akhirnya menjelaskan bahwa alasannya menjadi guru adalah karena dulu ia kagum dengan sosok ayah Taekwang yang inspiratif. Jadi karena apa yang sudah terjadi dengan ayah Taekwang, membuat Guru Kim juga ingin mengundurkan diri.
Sepulang sekolah, Taekwang mencoba mengunjungi ayahnya di kantor polisi. Namun, baru sampai di gerbang, ia mengurungkan niatnya dan pergi begitu saja. Di luar, Hanian melihat Taekwang berbicara dengan ayah Minjun, yang ternyata Hanian juga baru saja dari kantor polisi karena memukul seseorang yang menghina ayahnya. Saat ayah Hanian menghampirinya dan hendak mengajak Hanian pulang, tak sengaja mereka berpapasan dengan Taekwang. Ayah Hanian pun memperhatikan Taekwang yang mengenakan seragam yang sama dengan putranya. Hal itu membuat ayahnya mengira bahwa Taekwang dan Hanian adalah teman dekat. Akhirnya ayah Hanian mengajak Taekwang makan siang bersama. Saat makan, Taekwang terlihat sedih melihat perlakuan ayah Hanian, karena selama ini dia belum pernah merasakan kehangatan sedemikian rupa dari ayahnya sendiri. Sebelum pulang, Hanian ingin mengajak Taekwang berbicara, tapi karena tidak tega melihat ekspresi Taekwang yang terlihat sedih, Hanian pun hanya memberinya semangat. Di sisi lain, Suyong sedang memperbaiki HP-nya. Saat ajusi operatornya memberitahu bahwa banyak foto dan video yang terdapat di dalamnya, Suyong pun seakan teringat sesuatu. Saat di rumah, Embi dan Embyul berbagi cerita tentang apa yang sudah mereka lalui. Embi pun berencana akan meminta maaf kepada semua teman sekolahnya sebelum ia pindah ke sekolah barunya. Karena selama ini ia merasa telah membohongi teman-teman Embyul dengan hidup sebagai Go-Embyul di hadapan mereka. Sementara itu, Embyul juga meminta maaf kepada Embi karena telah memindahkan boneka beruangnya. Saat itu, Embi menanyakan apakah Hanian tahu kalau Embyul alergi terhadap bulu-bulu boneka. Embyul pun menjawab tentu saja Hanian tahu. Wah, di sini Embi udah mulai merasa nih kalau sebenarnya Hanian tahu identitas Embi jauh sebelum Embi mengakuinya. Keesokan harinya, berita mengenai siapa anak dari direktur sekolah mulai tersebar. Anak-anak pun membicarakan tentang hal ini. Kalian ingatkan kalau selama ini ayah Taekwang selalu menutupi status Taekwang sebagai putranya. Hal itu membuat murid di kelas yang sedang membicarakan hal tersebut terkejut mengetahui bahwa anak dari direktur sekolah adalah Gung Taekwang. Untung saja Taekwang masih bisa menahan emosinya dan tidak bertindak gegabah seperti dulu. Di sisi lain, saat di tempat bimbingan tahanan, ayah Taekwang yang duduk sendirian melihat ke arah seorang tahanan yang merasa senang mendapat surat dari anak laki-lakinya. Hal itu membuat ayah Taekwang merindukan Taekwang. Ayahnya pun sadar bahwa selama ini ia sudah terlalu mengabaikan anaknya. Kita beralih kembali ke sekolah guys. Guru Kim akhirnya memutuskan benar-benar berhenti mengajar setelah kasus Jung Soo-in terselesaikan. Namun betapa terharunya saat ia melihat kaca mobilnya dipenuhi pesan-pesan dari murid-muridnya. Matanya pun mulai berkaca-kaca saat membaca satu persatu pesan dari mereka. Ternyata semua murid melihat Guru Kim dari kelas mereka. Momen mengharukan pun menyelimuti suasana saat itu. Di malam hari, Hanian menemui Go-Embyul. Di sana Hanian memberikan medali emas yang memang seharusnya ia berikan pada Embyul sesuai janjinya saat masih kecil dulu. Namun sayang, Embyul tidak mengingatnya. Sebenarnya Hanian juga udah paham nih guys kalau Embyul pasti nggak bakal ingat karena mengingat betapa cueknya sikap Embyul terhadap Hanian. Tak disangka di sini Hanian juga menjelaskan bahwa ia akan segera mengakhiri cinta bertepuk sebelah tangannya kepada Embyul selama ini. Embyul pun hanya tersenyum mendengarnya karena sebenarnya Embyul juga udah paham suatu saat hal ini pasti akan terjadi. Embyul pun menjawab bahwa hati Hanian hanyalah miliknya. Tapi Hanian berjanji bahwa ia akan tetap menjadi sahabat yang baik untuk Embyul sampai kapanpun. Keesokan harinya, Taekwang berpakaian sangat rapi. Bahkan ia juga mengenakan dasi pemberian ibunya. Ternyata Taekwang hendak pergi mengunjungi ayahnya nih guys. Saat-saat mengharukan pun terjadi meskipun tak banyak kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Kita bisa tahu nih guys bahwa sebenarnya mereka saling merindukan dan saling menyayangi satu sama lain dari tatapan mereka. Bahkan ayahnya terlihat senang mendengar Taekwang bercerita mengenai dasi pemberian dari ibunya. Tak lama kemudian ayahnya pun menunjukkan sisi lemahnya di hadapan Taekwang. Ia meminta maaf atas segala hal yang pernah terjadi di antara mereka. Tak terasa waktu kunjungan pun berakhir. Sebelum pergi, Taekwang pun hanya berkata, "Abuji." Kita beralih ke Hanian yang sedang menunggu bis. Kebetulan Embi berada di dalam bis tersebut. Hanian pun segera masuk, kemudian mulai mengucapkan hal yang membuat Embi canggung dan ingin turun duluan. Namun Hanian menahan Embi.
Hanian menawarkan untuk pergi pulang bersama atau tetap di sini lebih lama. Hingga akhirnya saat berjalan pulang, Hanian mengungkapkan apa yang ia rasakan selama ini kepada Embi. Hanian pun berkata kalau ia ingin memulai semuanya dari awal bersama Embi yang sebenarnya. Perlahan Hanian pun mendekat dan menarik Embi ke pelukannya. Duh, Hanian beneran gak mau kalah nih dari Taekwang. Namun di sini Embi kelihatan banget tuh kalau dia nyaman sama Hanian. Ya, buat para pendukungnya Taekwang, jangan sedih ya. Yuk lanjut. Keesokan harinya, Embi berangkat ke sekolah kembali. Namun ia tidak berencana kembali, melainkan hanya ingin mengungkapkan semua kepada teman-temannya. Taekwang yang baru datang langsung mengenalinya dan menghampiri Embi. Ia memastikan hal itu dengan memukul kepala Embi. Dan benar saja Embi tidak membalasnya seperti Go Eumbyul. Dari belakang, Suyong melihatnya dan mengetahui kali ini Embi yang ada di hadapannya. Ia pun mengikuti Embi dan memperhatikan gerak-geriknya dari jauh. Dari ekspresi Suyong, ia terlihat sudah merancang sebuah rencana jahat. Tak lama, ia menelpon Eumbyul dan bercerita mengenai video Embi yang diambilnya di Tungyong. Mendengar hal itu, Eumbyul pun panik dan segera pergi menuju sekolah. Kalian ingat kan waktu Embi sebelum dikeluarkan dari sekolah, Suyong pernah melakukan hal yang sangat keji di hadapan Embi sambil di video gitu. Sementara itu di kelas, Embi memberanikan diri bercerita di hadapan teman-temannya. Namun belum sempat mengatakan semuanya, tiba-tiba pintu kelas terbuka dan Eumbyul masuk ke kelas. Tentu saja hal itu membuat semua murid terkejut melihatnya. Berbeda dengan Suyong yang terlihat santai dan berdiri berjalan ke arah mereka berdua. Dengan bangga ia berkata bahwa yang ia katakan mengenai Embi yang masih hidup adalah benar. Wah, lumayan greget juga ya guys di scene ini. Suyong gak kapok-kapok aja bikin ribet urusannya Embi sama Eumbyul. Tapi yakin sih, Eumbyul gak akan tinggal diam atas perlakuan Suyong kali ini. Jadi, kira-kira apa ya yang akan Eumbyul lakukan? Oh iya, besok kita akan up episode terakhir dari film ini guys. So, stay tune terus di channel ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!